Akhir-akhir ini konten tentang MBTI ada di mana-mana dan tentunya banyak dari sobat jiwa yang udah gak asing lagi dengan tes kepribadian yang satu ini. Tes ini emang menyenangkan banget soalnya kita bisa tahu kepribadian kita dengan berbagai keunikannya. Di balik boomingnya 16 kepribadian MBTI, sayangnya ternyata tes ini gak banyak dipakai oleh psikolog sebagai tes kepribadian. Kira-kira kenapa ya? Halo, ketemu lagi sama Jiwa di sini. Selamat datang kembali di Cerita Jiwa. Buat kamu yang pengen nonton konten psikologi lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi, MBTI itu dibuat oleh ibu dan anak Catherine Briggs dan Isabel Myers berdasarkan teori Carl Jung di bukunya Psychological Types. Myers dan Briggs sendiri memang bukan psikolog, tapi mereka suka mempelajari kepribadian manusia. Berdasarkan buku Jung tadi, mereka membuat 16 tipe kepribadian dari kombinasi 4 kategori ini. Yang pertama ada extroversion versus introversion, yaitu gimana kita dapat energi. Extrovert dapat energi saat ketemu orang, sedangkan introvert saat sendiri. Yang kedua ada sensing versus intuition, yaitu gimana merespon informasi. Tipe sensing akan melihat informasi apa adanya, sedangkan tipe intuition bisa dapat ide lain dari informasi tersebut. Yang ketiga ada feeling versus thinking, yaitu gimana kita mengambil keputusan. Yang ngambil keputusan berdasarkan perasaan adalah tipe feeling, sedangkan jika keputusannya berdasarkan pikiran adalah tipe thinking. Lalu yang terakhir judging versus perceiving, yaitu gimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Kalau kita suka hal yang terstruktur dan sistematis, artinya kita tipe judging. Sedangkan kalau kita suka hal-hal spontan dan fleksibel, artinya kita tipe perceiving. Dari kombinasi 4 kategori tadi, kita bisa tahu tipe kepribadian kita, apakah itu INFJ, ESTP, dan sebagainya. Lalu, apakah tes ini bisa dengan tepat memprediksi kepribadian kita? Sayang banget banyak penelitian yang nunjukin bahwa MBTI bukan tes yang akurat untuk menunjukkan kepribadian seseorang. Alasannya, yang pertama tentang valid atau tidaknya tes ini. 4 kategori tadi bukan berarti berlawanan. Misalnya thinking dan feeling, sebenarnya bisa aja tumpang tindih. Misalnya kamu dikategorikan sebagai feeling, bukan berarti kamu gak bisa thinking. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu tipe thinking, bukan berarti kamu gak punya feeling. Artinya semua manusia selalu punya dua hal itu, dan itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kepribadian kita sulit ditentukan dalam feeling atau thinking aja. Yang kedua, sebagai sebuah tes, MBTI juga kurang reliable, artinya nggak konsisten. Kalau hari ini kita tes ISFP, besok-besok bisa jadi INFP. Artinya sama seperti tes kepribadian lainnya yang sifatnya self-assessment, hasilnya bisa bergantung pada seberapa kenal kita sama diri sendiri dan kondisi kita waktu ngisi tes itu. Yang ketiga, berdasarkan ratusan studi yang dilakukan dalam Big Five Personalities, ekstrovert dan introvert memang sudah terbukti merupakan trait atau sifat penting dalam kepribadian manusia. Namun 3 kategori yang lain lagi ternyata bukan trait yang paling penting. Nah, kesimpulannya, dari 3 poin di atas, sayangnya MBTI nggak bisa secara akurat memprediksi kepribadian kita. Selain itu, kepribadian seseorang nggak selalu menjadi penentu tindakan orang tersebut. Misalnya, seorang introvert bukan berarti nggak bisa bersosialisasi dengan baik. Kalau dibutuhkan, sebagai manusia kita bisa bertindak di luar dari kepribadian kita. Itulah sebabnya para psikolog nggak terlalu bergantung pada tes ini untuk mengetahui kepribadian seseorang. Nah, tes kepribadian memang menyenangkan untuk dilakukan, karena ini bisa membantu kita mengenal diri kita sendiri. Jadi sah-sah aja kok untuk melakukan tes kepribadian, selama kita nggak terpaku dengan label yang diberikan. Nah, gimana menurut Sobat Jiwa? Apakah MBTI bisa memprediksi kepribadian kamu? Komen di bawah ya, dan jangan lupa ikutin terus YouTube Cerita Jiwa, karena kita bakal bahas tes-tes kepribadian lainnya. Sampai ketemu lagi! Seperti biasa, setiap video Cerita Jiwa bertujuan untuk mengedukasi, bukan untuk diagnosa. Jika Sobat Jiwa merasakan kondisi mental yang cukup berat yang tidak dapat Sobat Jiwa atasi sendiri, dianjurkan untuk menghubungi psikolog terdekat. Buat yang punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita, silakan komen di bawah ya. Cerita Jiwa akan mencoba membalas pertanyaan dan cerita tersebut, atau mungkin akan membuat video-video selanjutnya berdasarkan pertanyaan dan cerita dari Sobat Jiwa. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Cerita Jiwa, karena jiwamu begitu berharga.